guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat RPP saya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini saya pertama-tama mendownload buku pegangan guru dan juga buku pegangan siswa. Alasan saya mendownload kedua buku ini untuk lebih memahami materi apa saja yang akan saya taruh dalam RPP saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan RPP persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NPM 1840604008, lokal A2 Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Sebelum kita membuat RPP itu kita harus menentukan dulu sekolahnya, mata pelajarannya, kelas atau semester, tahun pembelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Di sini saya mengambil sekolah SMP 11 Tarakan, mata pelajaran matematika, kelas dan semesternya itu kelas 7, semester ganjil, tahun pembelajaran 2019-2020, materi pokok persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, alokasi waktu 15 JP atau 5 pertemuan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti atau KI. Nah, di sini setiap buku pegangan siswa maupun pegangan guru akan dituliskan kompetensi inti yang akan dicapai, yaitu ada 4, yaitu kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar di sini saya ada 2, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Indikatornya yaitu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Yang kedua, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Indikatornya itu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel menjadi model matematika, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam buku pegangan siswa maupun pegangan guru pasti memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran. Nah, di sini saya menemukan 4 tujuan untuk RPP saya, yaitu siswa mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier, pertidaksamaan linier, mengubah masalah menjadi model matematika, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan cognitive learning. Model pembelajaran saya menggunakan discovery learning, pembelajaran penemuan. Kenapa saya menggunakan pembelajaran penemuan? Karena di sini kita tuh akan menemukan, oh ini masalahnya ini, oh ini. Jadi saya juga memakai model pembelajaran basis learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya materi pembelajaran. Di sini saya ada 3 materi pembelajaran pokok, yaitu materi pembelajaran reguler, penggayaan, dan remedial. Untuk reguler saya menggunakan ini selama proses pembelajaran. Kalau penggayaan untuk menambah wawasan siswa saya. Yang ketiga, materi remedial. Nah, ini materi remedial ini adalah materi untuk siswa yang nilainya itu belum mencapai standar KKM. Selanjutnya itu model media, alat, dan sumber. Ya, kalian sudah tahu lah tadi model saya ya. Sedangkan media pembelajaran ini lembar penilaian, perpustakaan sekolah. Alasan saya menggunakan perpustakaan sekolah agar siswa-siswa saya itu lebih mudah, lebih mudah menambah wawasan mereka saat melakukan pembelajaran penggayaan. Terus alat dan bahan itu seperti penggaris, spidol, papan tulis, laptop, PPT. Terus sumber belajar. Nah, sumber belajar ini ada banyak, tapi di sini saya hanya memakai 5, yaitu pegangan guru, internet, modul, buku siswa, sumber lainnya yang cukup relevan yang berada di sekitar sekolah lah intinya ya. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini dilakukan proses pembelajaran dimulai hingga diakhirinya suatu pembelajaran. Pada kegiatan ini juga lah dimana dilakukan proses pembelajaran faktual yang dimulai dari mengamati, menjalankan hingga mengevaluasi proses pembelajaran. Di sini saya akan membukakan RPP saya untuk proses pembelajarannya. Nah, ini dia RPP saya. Yang pertama itu pertama itu kegiatannya guru melakukan orientasi,
apresiasi, motivasi, pemberian acuan. Nah, untuk kegiatan intinya, pertama simulasi pemberian rangsangan. Jadi, saat pemberian rangsangan itu siswa akan disuruh melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Sedangkan problem statement adalah pertanyaan. Nah, di sini siswa disuruh untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Terus selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, di sini siswa akan disuruh mengamati kejadian, wawancara dengan narasumber, mengumpulkan informasi, membaca sumber lain selain buku teks. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, terus pengolahan data, pembuktian, kesimpulan. Nah, terus di sini saya juga memberi catatan. Selama pembelajaran secara berlangsung, seorang guru wajib mengamati siswanya dalam pembelajaran, seperti yang setelah saya katakan tadi. Selanjutnya kegiatan penutup. Peserta didik. Di sini kegiatan penutupnya cuma kayak biasa-biasa aja. Di sini ada pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Selanjutnya kita lanjut di PPT lagi. Nah, di sini teknik penilaian, pembelajaran, dan pengayaan. Di sini teknik penilaiannya saya itu ada dua macam, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jika kompetensi pengetahuan itu ada dua tes, yaitu tertulis dan tes lisan. Nah, untuk tes tertulis saya menggunakan pilihan ganda dan uraian esai. Sedangkan untuk tes lisan saya menggunakan pemaparan materi dari pemahaman setiap siswa. Terus penilaian kompetensi keterampilan itu ada proyek, pengamatan, wawancara. Terus untuk instrumen penilaiannya itu saya sudah ada di setiap pertemuan saya sudah taruh. Selanjutnya pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, remedial ini tadi saya sudah katakan bahwa seorang siswa belum mencapai KKM, dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Jadi materi yang tadi akan memahami persamaan dan pertidaksamaan. Terus pengayaan. Pengayaan ini diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas KKM atau mencapai indikator kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penilaian saya. Untuk penilaian sikap-sikapnya, di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa saya memiliki 5 ini 5 pengamatan sikap. Di sini saya ada lembar pengamatan sikap, ada rubrik, indikator aktif tidak aktifnya dalam kelompok, pembelajaran, pemecahan masalah. Di sini saya mengambil tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Jika seorang siswa kurang baik, maka kita akan mendapatkan nilai 1. Rekapitulasi nilainya seperti ini. Terus selanjutnya saya menggunakan instrumen penilaian pengetahuan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-5. Nah, di pertemuan kedua saya tidak memberikan instrumen penilaian karena di situ saya hanya akan memberikan penjelasan-penjelasan ringan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.